Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Umat yang terkasih, terima kasih atas kesediaan Anda menunggu saya hampir setengah jam karena keterlambatan perencanaan yang saya kira boleh jam 7 sampai, tapi ternyata tidak boleh. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk menanti saya sampai setengah jam. Dan selamat pertama-tama kepada wilayah rohani Santo Lukas yang merayakan pesta pelindung. Lukas adalah seorang penulis Injil dan seorang martir. Dan juga mengapa dia penulis Injil dan martir setelah dia bertobat. Bertobat karena pertemanannya dengan Paulus, dan dalam pertemanan dengan Paulus, dia mendampingi Paulus sampai ke kota Roma dan Paulus mendapatkan pemenjaraan selama 2 tahun. Dan pada waktu itu Lukas mulai membangun refleksi tentang pengalaman imannya, tentang Yesus dan persahabatannya dengan orang-orang yang mengenal Yesus. Dan salah satu karya besarnya adalah Injil yang kita dengarkan tadi dan juga kisah para rasul. Artinya apa untuk kita? Sekarang gereja mengajarkan kita untuk jangan lupa untuk mendokumentasikan hal-hal yang indah yang boleh diwariskan kepada umat dan masyarakat generasi penerus kita. Dan upayanya adalah masing-masing wilayah rohani memiliki 4 buku yang harap itu dipelihara dengan seksama: database umat, buku kronik, buku rapat, dan buku keuangan. Itu adalah alat ukur bagi kita untuk kita semakin rapi dalam bidang informasi yang akurat, yang juga pasti akan sangat berguna untuk orang-orang yang hidup sesudah kita. Dan itulah mudah-mudahan lewat kronik-kronik itu ada banyak pembelajaran indah yang oleh generasi penerus kita akan menjadi energi iman untuk mereka terus menjadi pembangun dan penerus iman kepercayaan akan Yesus. Dan itu sudah dibuktikan oleh Lukas dengan dia menulis Injil yang sampai saat ini makin sangat berguna. Lukas adalah seorang dokter, tabib, sebenarnya seorang terhormat, seorang terdidik. Tetapi bersama Yesus, dia bersama imannya akan Yesus, dia mengajak kita untuk menjadi rasul atau menjadi utusan-utusannya yang handal. Dan salah satu bukti bahwa kita menjadi utusan yang handal, kita selalu memperbaiki diri. Perbaikan diri itu dengan semangat pertobatan. Buah dari pertobatan adalah membangun damai sejahtera. Dan buah juga membangun damai sejahtera, kita suka berkeliling kemana-mana untuk menyampaikan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Apalagi pada tahun ini, kemarin Bapak Uskup sudah membuka sinode gereja sedunia untuk misi, maka kita hendaknya tetap sadar bahwa kita punya tanggung jawab oleh rahmat pembaptisan untuk bermisi. Bermisi berarti membawa atau menghadirkan Kristus kepada dunia. Apalagi orang-orang yang sudah tidak mengenal Kristus, maka kita punya tugas yang tidak pernah selesai, yakni menghadirkan Kristus kepada dunia. Maka apa yang penting? Maka kita hendaknya selalu produktif di bidang kebaikan, produktif di bidang cinta kasih, produktif di bidang persekutuan, produktif di bidang keadilan, produktif di bidang kejujuran. Kita hendaknya melakukan itu sebagai buah-buah dari semangat Injil. Hidup Injili adalah hidup yang senantiasa memperjuangkan hal-hal baik dan benar yang hendaknya kita hidangkan di tengah-tengah dunia. Entah itu seagama dengan kita, seiman dengan kita, pun yang tidak seagama dengan kita dan tidak seiman dengan kita, yang dibahasakan tadi dengan damai sejahtera bagi kamu. Sehingga saya tetap mengajak kita semua, berkebaikan tidak pernah berhenti. Berkebenaran tidak pernah berhenti selama hayat di kandung badan. Dan Lukas adalah teladan bagi kita untuk itu. Injilnya adalah inspirasi suci bagi kita untuk bermenung bahwa kita adalah orang-orang atau rasul-rasul zaman sekarang untuk tetap dan terus mewartakan kabar baik
mewartakan sukacita Injil kepada siapapun. Yang salah satu wujud nyatanya, hendaknya kita menjadi pembawa damai sejahtera. Pembawa damai sejahtera kita buat karena kita mencintai kebaikan, mencintai kejujuran, mencintai keadilan, mencintai kebenaran yang kita kolaborasikan. Dalam bahasa saya, semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin bekerja sama. Selamat pesta kepada umat wilayah rohani. Mari kita tetap bekerja sama sebagai umat paroki. Apalagi saya lihat banyak pengurus-pengurus dewan dan pengurus wilayah rohani lain yang hadir. Terima kasih atas perhatian, atensi Anda. Inilah wujud persekutuan kita. Kita dipakai oleh Tuhan bahu-membahu membawa wajah Kristus kepada dunia. Agar karena wajah Kristus ada dikenal oleh dunia, maka pasti kita akan selalu berkinerja untuk menumbuh kembangkan damai sejahtera di muka bumi ini. Amin.